Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samwes di Podcast S. Kali ini kita mendapatkan usulan persoalan, usulan permasalahan, yaitu bagaimana saudara-saudara kita disabilitas mendapatkan akses dalam bidang pramuka. Seperti yang kita ketahui dan kita kenal, pramuka saat ini yang terkenal itu adalah SAKA, Satuan Karya. Padahal juga ada SAKU, Satuan Komunitas. Saya kehadiran seorang tamu yang istimewa. Saya manggilnya Samken, Mas Ken Kerta. Ya, selamat sore Mas Ken. Ya, selamat sore. Sehat-sehat Mas Ken ya? Sehat selalu. Ya. Siap. Ya. Dan ini sama Mas Duri Handoyo. Betul. Benar Mas Handoyo ya? Ya, betul. Selamat sore Mas. Selamat sore, Ya. Samwes. Tadi guyonan namanya Duri Handoyo, bukan duri dalam daging loh ya, tapi manggilnya Mas Duri ya? Ya. Atau Kak Duri kalau Kak di Pramuka, Duri, kalau Kak dalam- Duri. ya. Oke. Ya. Nanti manggilnya saya Kak Duri ya. Betul. Oke, saya ke Kak Duri dulu. Kak Duri, tolong Ya. dijelaskan, apa sih perbedaannya SAKA dan SAKU dalam pramuka? Ya. Monggo. Kalau SAKA itu dari kepanjangannya adalah Satuan Karya. Satuan Karya. Satuan Karya, kemudian SAKU adalah Satuan Komunitas. Satuan Komunitas. Jadi, lebih ke SAKU dulu. Kalau SAKU itu jadi kumpulan dari komunitas-komunitas Ya. yang memiliki aspirasi sama, Ya. kemudian menjadi satu, Ya. disebut Satuan Komunitas. Oke. Seperti itu. Sedangkan Ya. Satuan Karya itu satuan dalam berkarya, seperti Ya. contohnya Saka Dirgantara. SAKA Dirgantara Ya, berarti? karyanya terkait dengan kedirgantaraan. Kedirgantaraan. Saka Bahari, Oke. maka Saka Bahari, laut. karyanya berhubungan dengan bahari, kelautan, seperti Oke. itu. Kalau Wana Bakti? Wana Bakti itu tentang kehutanan. Iya, berarti SAKA itu ya? Iya, SAKA. Oke, ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa kalau SAKA itu adalah satuan tentang kekaryaan karya. Betul. Kalau SAKU? Satuan komunitas. Ya, Jadi contohnya? misalnya ada organisasi yang sudah nasional, Ya. misalnya ada SAKU Hidayatullah, itu SAKU ya Hidayatullah. Oke. semua organisasi Hidayatullah itu tergabung dalam Betul. satuan komunitas ini. Oke, siap. Kemudian ada lagi Satuan Komunitas Ma'arif. Satuan Ya, Komunitas jadi Ma'arif. Oke. semua komunitas gugus depan yang berbasis di sekolah Ma'arif Di sekolah itu Ma'arif. menjadi satu dalam satuan Oke. komunitas ini. Nah, ini tadi disebut satuan yang ada di sekolah, begitu ya? Iya. Kalau komunitas yang tidak sekolah, boleh Bisa, nggak? boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Oh, berarti pramuka itu tidak hanya untuk orang-orang atau kelompok yang sekolah ya? Iya. Oh. Jadi dalam pramuka itu ada Siap, dijelaskan, Kak. ada dua anggota, Ya. ada anggota muda, ada anggota dewasa. Anggota muda, anggota dewasa. Biasanya dalam gugus depan itu terdiri Ya. dari dua anggota ini, tetapi Ya. bisa juga terjadi Ya. dalam sebuah gugus depan Ya. hanya ada anggota dewasa. Oke. Misalnya, karena kegiatan kepramukaan adalah kegiatan pendidikan, Ya. dan kita tahu bahwa pendidikan itu kan everlasting gitu ya, Iya, betul. sepanjang hayat. Jadi Sepanjang hayat. meskipun anggotanya anggota dewasa Ya. juga perlu pendidikan. Oke. Betul, ya. Saya baru tahu ternyata pemirsa. Saya kira selama ini berpikir bahwa yang menjadi anggota pramuka itu pasti ada sekolahan-sekolahan ya, Ya, betul. SD, SMP atau dimanapun Nah. lah ya. Tapi ternyata komunitas yang tidak bersekolah itu boleh. Boleh. Ada Oke. juga disebut gugus dharma. Gugus Dharma itu bagaimana Kak? Gugus Dharma itu kumpulan orang-orang dewasa saja. Oke. Jadi beda dengan gugus depan. Jadi Iya. disebut gugus Dharma itu karena anggotanya hanya anggota dewasa. Anggota dewasa. Ada di Kabupaten Malang itu gugus Dharma Suryo Alam. Gugus Dharma Suryo Alam apa Ya, itu Kak? Suryo Alam ini mereka seperti penganut spiritual begitu. Oke. Kemudian kegiatannya ya kegiatan spiritual tentunya, Oke. tetapi mereka ini mengilhami Ya. kode kehormatan pramuka, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Oke. Jadi Lokasinya ada di Kecamatan Ngajum. Kalau Di Kecamatan penjaringan Ngajum, jalan-jalan ya, ke Ngajum siap, itu ada siap. Suryo Alam. ini wawasan kita jadi terbuka bahwa pramuka itu luas banget loh ya, mewadahi. Tadi ada gugus depan, ada gugus Dharma, ya kan. Betul. Bahkan ada komunitas yang tidak bersekolah lah. Ini untuk komunitas yang nggak bersekolah, kita membahas soal komunitas saja ya, SAKU. Karena SAKA kita nggak perlu bahas ya, karena tadi ada sudah SAKA Dirgantara, SAKA Bahari, kemudian SAKA Wana Bakti, betul ya? Berbicara soal komunitas yang selama ini agak terabaikan begitu ya, di dalam pramuka ada suara-suaranya, itu adalah Satuan Komunitas Inklusi atau Difabel atau Disabilitas. Nah ini Mas Ken,
Selama ini kondisinya sebelum ada Sanko inklusi itu teman-teman disabilitas bagaimana untuk mengakses aksesibilitasnya itu di pramuka gitu Mas Ken? Ya oke. Jadi disabilitas itu dia ada di sekolah luar biasa. Ya. Ada di sekolah inklusi. Ya. Dan ada yang di luar sekolah. Di luar sekolah. Ya. Oke. Artinya tidak sekolah atau Ya. mungkin memang tidak mengenyam pendidikan. Oke. Atau sudah lulus. Sudah lulus ya. Gitu. Nah, kondisi teman-teman di SLB misalnya, ini mereka mendapatkan pendidikan kepramukaan. Oke. Tetapi persoalannya adalah sulit mendapatkan pembina maupun pelatih pramuka. Kenapa kok sulit? Sulit mendapatkan pembina. Ya, sulit. Ya. Ya. Sebenarnya banyak pembina atau Ya. pelatih gitu Ya. ya. Tetapi yang mengerti tentang isu disabilitas itu masih sangat jarang, bahkan hampir tidak ada. Oke. Sehingga para pelatih, para pembina Ya, ya, itu ya. mereka tidak percaya diri Ya. untuk mengajar di SLB. Oh, Itu jadi situasinya. sebenarnya situasinya pembina itu banyak. Banyak. Cuma yang mengerti akan dunia disabilitas, komunitas disabilitas itu memang masih jarang. Masih jarang. Oke, ya, Itu yang ya. pertama. Ya. Sehingga teman-teman SLB itu sekalipun punya gudeg itu juga tidak begitu aktif. Nah, kenapa? Bahkan tidak aktif ya kan? Loh, lah kenapa? Mau melatih bagaimana? Nggak ada yang melatih. Atau Oke. mungkin ada pelatihnya tetapi tidak mencukupi dengan jumlah SLB yang ada. Oke. Karena terbatas pelatihnya. Ya. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada disabilitas yang ada di sekolah inklusi Ya. atau sekolah reguler. Ya. Biasanya karena mereka di dalam sekolah itu adalah minoritas, Ya. mereka dianggap sebagai beban. Oke. Beban regu, beban Oke. kelompok. Sehingga Ya. apa? Akibatnya mereka kadang-kadang juga tidak boleh mengikuti kegiatan pramuka. Oke. Itu yang Oke, terjadi oke. gitu. Dianggap beban lingkungan. Dianggap beban ya? Beban, ya. Ya, ya, ya. Nah, itu yang ada di sekolah inklusi atau sekolah Ya. reguler. Ya, gitu ya. Kemudian ada yang di luar sekolah. Ini Ya. bisa yang sudah lulus sekolah, Ya. bisa yang tidak mengenyam pendidikan. Ya, Ini ya. sama sekali tidak bisa mengakses kepramukaan. Oke. Padahal amanahnya bahwa gudeg itu Ya. harus memberikan kesempatan kepada Ya. anak muda yang ada di Ya. sekitar gudeg. Oke. Itu amanahnya. Amanat undang-undang ya? Di dalam syukuran kepramukaan. Oh ya, Ya, oke, oke, seperti oke. itu. Nah, tetapi dalam prakteknya karena memang sumber daya di kepramukaan itu masih minim yang paham tentang disabilitas, sehingga apa? Mereka tidak tercover, tidak terlayani. Oke, oke. Itu yang terjadi persoalan bagaimana difabel Ya. kesulitan mengakses kegiatan kepramukaan. Oke, ya. Oke, jadi dari latar belakang seperti itu, akhirnya Mas Ken bersama Linksos ya, Lingkar Sosial Indonesia, menginisiasi adanya Sako Inklusi. Ya, Betul begitu ya? Betul, ya. Sejarahnya Sako Inklusi bagaimana, Mas? ya. Jadi bisa dikatakan bahwa adanya Sako Inklusi ini merupakan titik balik. Titik balik. Titik balik kepedulian kami terhadap situasi kepramukaan, Ya. di mana disabilitas itu Ya. masih kurang mendapatkan kesempatan. Oke. Padahal secara regulasi Ya. bahwa prinsipnya pramuka ini inklusif. Oke. Dia Siap. mengakui perbedaan, menjunjung Ya. tinggi keragaman, terus Ya. pramuka juga memiliki modal sosial, modal Ya. empati, karena Ya. memang ada ajaran yang Ya. kuat di situ, ada Gausa Dharma misalnya. Tetapi itu tidak bisa diimplementasikan secara penuh karena minimnya pengetahuan Oke. dari pramuka. Nah, yang terjadi di dalam kepramukaan itu, sekalipun pramuka sudah diadopsi oleh Ya. oleh disabilitas ya, Ya. sudah diadopsi oleh pramuka, Ya. ini yang terjadi karena minimnya komunikasi, karena kurangnya pengetahuan tadi, ini menyebabkan pramuka disabilitas ini terpisah dengan pramuka non disabilitas. Oke. Ketika kedua pramuka ini bertemu, Ya. mereka tidak bisa berinteraksi. Iya, ada gap ya. Ada gap, sehingga apa? Akibatnya terjadi segregasi sosial, pemisahan Oke. karena adanya perbedaan, karena Ya. kekurangpahaman begitu. Iya. Sekalipun tidak disengaja, ini Ya. adalah sebuah persoalan yang harus diatasi. Betul. Jadi asimilasi sosialnya nggak kuat gitu. Betul. Artinya kepedulian secara inklusi, kesetaraan itu tidak ada pada prakteknya, begitu ya Pak Ken? betul. Nah, Oke. makanya kami membentuk Sako Inklusi ini Sanko inklusi. dengan dua program penting. Yang Ya, pertama adalah ya. program edukasi, Oke. dan juga kedua program
pemberdayaan. Karena terkait dengan ilmu kepramukaan, maka kami wajib melatih, wajib merangkul ahlinya, yaitu pelatih pramuka. Oke. Jadi nggak bisa sendirian, harus Ya. antara Lingsos dengan pramuka itu sendiri. Oke. Para pelatihnya. Ya, siap. Salah satunya adalah Oke. Kak Duri Handoyo. Oke. Jadi Kak Duri, ini kan ada aspirasi dari teman-teman disabilitas ya, dari Lingsos, membentuk saku inklusi kan gitu ya. Itu tanggapan dari pramuka sendiri bagaimana Kak Duri? Kalau kami mengapresiasi positif, Positif gitu ya. Jadi jarang ada orang dewasa yang kemudian dengan sukarela mau menjadi anggota pramuka. Oke, Ya. siap. Data menunjukkan perkembangan jumlah peserta didik Ya. itu dari siaga, penggalang, penegak pandega Ya. itu semakin sedikit. Semakin sedikit. Artinya semakin dewasa orang itu, Ya. mereka tidak tertarik lagi dengan pramuka. Pramuka, Nah, oke. tetapi saya lihat teman-teman dari lingkar Lingkar. sosial tiba-tiba ikut kursus mahir dasar. Loh, berarti mereka ini orang-orang serius begitu. Ya, ya, Akhirnya kami mendekatkan diri dan kemudian perlu memang untuk didampingi Ya. bagaimana membentuk organisasi dalam kepramukaan Ya. sesuai dengan aturan supaya tidak salah kaprah ke depan Oke. begitu. Jadi Siap. beberapa kali pertemuan dengan lingkar sosial kami saling berdiskusi Ya. bagaimana proses untuk membentuk saku Ya. dan sebagainya. Bahkan saya juga menyarankan atau mengajak teman-teman komunitas disabilitas, Ya. Pertuni, Gerkatin dan lain-lain Ya. itu Ya. juga Ya. untuk membangun sebuah gugus Oke. depan di sana. Oke. Jadi artinya dari inisiasi teman Lingsos nyambung lah Nyambung, ya. Dan ya. itu semakin memperluas medan juang pramuka begitu ya. Oke. Apa sih yang menarik Mas Ken? Apa dari saku inklusi ini sehingga bisa dikembangkan se-Indonesia? Kenapa? Kenapa kok ini harus dikembangkan se-Indonesia sampai katakanlah kuartir nasional itu harus tahu dan mereka harus turun tangan terus peduli dan mengembangkan ini. Seperti yang kita ketahui, disabilitas itu kan tidak hanya di Malang ya. Mas Ken kan domisilinya di Malang. Ya. Tapi bagaimana kita menyuarakan ini kepada nasional? Apa fakta menarik tentang saku inklusi ini? Oke, ya. Jadi ada 5 yang menarik ya. Ya. Yang pertama, saku inklusi ini adalah satuan komunitas pramuka pertama Ya. di Indonesia Ya. yang bertemakan inklusi disabilitas. Yang pertama berarti Yang ya? pertama di Indonesia. Sanko inklusi, Sanko oke. inklusi, pertama Berarti itu. sebelumnya belum ada Sanko Belum inklusi? ada. Malang itu Oke. nanti akan menjadi pusat dari saku itu. Menjadi pusat Sanko inklusi di Malang? Iya, se-Indonesia. Oke. Nanti- Se-Indonesia ya? Ya, nanti di Malang. Oke, Nah, jadi kita menarik. akan- Kita akan mengembangkan di daerah lain, Ya. provinsi lain dan sebagainya gitu. Ya, Yang pertama itu. Yang kedua adalah saku inklusi ini menjadi wadah dari gudeg luar biasa, ya. gudeg terpadu dan gudeg inklusif. Apa itu Mas maksudnya? Nah, ya. Kalau gudeg gudeg luar biasa itu adalah gudeg yang beranggotakan pramuka disabilitas. Oke, hidup luar Ya. biasa ya, pramuka disabilitas. Terus Dengan SKU yang disesuaikan. dengan SKU. Yang Oke. disesuaikan. Kemudian ada Oke. gudeg terpadu. Ya. Ini adalah anggotanya disabilitas dan non disabilitas, tetapi SKU-nya SKU yang biasa, tidak ada penyesuaian. Tidak ada penyesuaian. Oke. Nah, dan yang ketiga adalah gudeg inklusif. Ini gudeg yang beranggotakan disabilitas dan Ya. non disabilitas, tetapi SKU-nya juga disempurnakan. Oke. Ya, ini kita juga selain saku inklusi tadi, kita Ya. juga sedang menggagas adanya gudeg inklusif ini. Ya. Yang mana tentu ini tidak lepas juga dari tantangan dan hambatan. Oke, siap. Baik Ya. secara regulasi ataupun kebiasaan yang ada. Iya, Nanti iya, mungkin betul, Kak Duli betul. bisa menjelaskan lebih lanjut ya tentang, Oke, tentang siap. kendala gudeg inklusif itu. Ya. Terus tadi yang ketiga adalah Ya. saku inklusi ini menjadi wadah bagi pramuka, Ya. bagi disabilitas yang tidak bersekolah. Ya. Nah, karena biasanya kalau kita Oke. bicara pramuka ini lebih banyak di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Padahal Ya. disabilitas itu juga ada di luar lembaga pendidikan, Ya. seperti di lingkar sosial, Ya. kemudian di Papua Pencinta Alam. Ini kan punya Betul. basis keanggotaan. Difabel pecinta alam. Ya, Oke. apalagi siap. di panti-panti itu. Oh ya, di panti-panti Di itu. panti-panti. Apalagi pantinya nggak ada sekolahnya. Betul ya, seperti di Lawang itu ada panti karya asih itu anggotanya ratusan. Oke. Nah, mereka juga tidak bersekolah dan kalau Ya. pramuka ini masuk ke situ, itu Ya. kan juga memberikan kesempatan. Betul. Nanti bagaimana pola pengajaran kepada anak-anak yang tidak Iya. bersekolah ini nanti kan Kak Iya. Duli bisa menjelaskan ya. Betul. Nanti ketiga, yang keempat Betul. adalah
adanya Sako Inklusi ini tidak dengan tiba-tiba, Oke, siap. tetapi lahir dari difabel pecinta alam. Difabel pecinta alam. Betul, dari situ. Difpala ya. Difpala. Oke, ya. Wah, keren pemirsa, diselingi geluduk. Ini luar biasa. Jadi ceritanya Difpala ini, Iya. ya ini kan begitu dekat dengan alam. Iya. Ketika di masa pandemi, mereka mendaki gunung, kemudian penghijauan dan sebagainya. Iya. Nah, kami ini butuh relawan-relawan. Oke, Yang mana siap. kami melihat Pramuka ini punya modal sosial yang bagus, Iya. punya empati yang tinggi gitu kan. Iya. Sehingga ini menjadi strategis ketika kita dekati. Oke, siap, Kita siap. berteman dengan Pramuka, akhirnya Iya. tertarik dan jadi Pramuka sekalian. Jadi Oke. bertransformasi. Ya, oke, Mengikuti oke. tadi seperti disampaikan oleh Kak Duri, kami mengikuti kursus mahir dasar Pramuka. Kursus mahir dasar pramuka. Jadi oke. anggota-anggota dari Gudup Inklusif yang kemudian menjadi Sako ini tadi, Ya, ini adalah dari Difpala. dari Difpala. Tidak lahir dengan tiba-tiba. Iya, 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 iya. Oke, Yang oke. kelima, Ya, mengapa menarik? Karena ini mendapat dukungan dari nasional. mendapat dukungan dari nasional. Jelas karena tadi satu-satunya ya, Ya. maksudnya yang pertama gitu ya di Indonesia. Terus kemudian tadi yang memperkuat daya dukung, daya didik untuk di panti-panti misalkan. Betul, Iya. ya. Luar biasa. Oke. Dan dukungan ini diperkuat dengan MOU Ya. antara lingkar sosial Ya. dengan Komisi Nasional Disabilitas RI. Oh, KND, KND. Komnas Komisi Nasional Disabilitas Ya. RI. Oke, Ini adalah siap. sebuah lembaga independen Ya, non struktural yang langsung Ya. bertanggung jawab di bawah Presiden. Oke, ketuanya Bu Dante ya. Tante, ya. Bu Dante orang baik. Bu Dante Rikmalia, luar biasa. Gitu. Jadi Ya. untuk MOU secara umum itu dengan Bu Dante Rikmalia. Ya, Ini MOU untuk kesepahaman tentang Ya. advokasi kebijakan dan Ya. edukasi masyarakat terkait Oke. dengan hak disabilitas. Oke, Ini ya. juga unik MOU-nya kita tandatangani di Gunung Arjuna. Oke, siap, Bu Dante. siap. Kemudian Iya. yang kedua, MOU itu kita turunkan menjadi Ya. perjanjian kerjasama. Ini Menjadi, juga dengan ya KND. betul, betul. Juga dengan KND ini Ya. tentang kegiatan cinta alam dan kepramukaan, Ya, di mana isu disabilitas ini menjadi Ya. arus utama di sini. ya, Gitu. Jadi itu 5 keunikan. ya. Sehingga ini juga sekarang ini KND Ya. RI juga sedang menggalang para pembina pramuka dan Ya. pegiat disabilitas di 5 pulau di Indonesia. Jadi Oke. ada Jawa Timur Ya. ya, kemudian Jawa Oh, Barat, ada luar juga biasa. dari mana? Kalimantan Barat, Ya, ya. Sumatera Barat, kemudian Sulawesi Tengah. Oke, Ya. ini artinya potensi untuk bisa meluas dan disebarkan di seluruh Indonesia itu sangat kuat, ya kan? Sangat kuat, iya, Iya, karena iya, didukung iya. oleh KND. Karena didukung oleh KND, KND ya, sendiri ya, juga ada kerjasama dengan Kuartet Nasional. Oke, ya, ya. Tinggal sekarang ini bagaimana kami yang di daerah ini Ya. bersama Pramuka Ya. seperti Kak Duri ini bisa Ya. membuat program yang menarik. Iya. Nah, sehingga apa? Iya. Mendapat lebih banyak lagi dukungan dari gudep-gudep yang ada di Betul. Malang khususnya. Betul, betul, betul. Oke, siap. Jadi Kak Duri tadi setelah kita mendapat kejelasan dari Mas Ken gitu ya, artinya kan luar biasa. Ini satu-satunya yang pertama di Indonesia, terus kemudian mendapat dukungan dari nasional, ya kan? Terbukti mampu memperkuat daya dukung sekolah luar biasa dan panti asuhan gitu kan ya. Bahkan tadi secara nasional antara KND, Komnas Disabilitas, dan Kuaran ya, Kuarnas, Kuartir Nasional itu ada komunikasi lah. Memang tinggal bagaimana komunikasi ini segera dipenuhi, ya kan, segera tersambung dengan kerja-kerja atau program-program yang ada di daerah. Lah, Kak Duri menyambut hal itu, kira-kira apa yang Kak Duri lakukan untuk mensupport ini, Kak? Jadi harus kita tentukan dulu langkah-langkah strategis karena Ya, siap. kembali lagi bahwa satuan komunitas ini bisa terbentuk Mm-mm. apabila ada komunitas yang bergabung. Betul. Nah, komunitas betul. yang bergabung ini bisa jadi dari gugus depan inklusi, Ya. gugus depan luar biasa, Ya. dan juga gugus depan biasa. Betul. Nah, sekarang tinggal kita mencari gugus depan yang mau Betul. bergabung, terutama yang berada di luar Malang. Betul, Nah, betul. kalau yang di Kabupaten Malang kita sudah terbentuk Betul. 4 gugus depan yang bergabung. Ya. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan Ya. kita masih membuka ruang Ya. bagi gugus depan lain untuk mau bergabung. Oke. Gitu. Jadi Ya, nanti ya, juga ya. akan secara struktural kepengurusan Ya. itu juga akan ada
pengurus yang Iya. membidangi Iya. keorganisasian untuk tetap Iya. mengembangkan Oke, keanggotaannya siap, supaya oke, menjadi siap. lebih luas begitu. Oke, Sehingga ya. ini juga nanti akan bisa dicontoh oleh teman-teman yang ada di luar Malang, di luar Iya. Jawa juga, misalnya di Sulawesi Tengah, kemudian Iya. di Kalimantan. Bisa dicontoh ya, bisa diadopsi. dicontoh. Artinya Makanya- kalau ada teman-teman dari luar Malang mau belajar atau itu Kak Duri melayani ya? Bisa. Ya. Jadi kami yang di Malang memprakarsai lebih dahulu, Oke. kemudian sehingga kalau ada kendala yang akan dihadapi itu kami Ya. sudah melaluinya. Oke. Sehingga proses empiris itu Iya, studi banding lah, berjalan. Pak. Saya betul, ada studi banding karena sudah Studi tiru. Studi tiru Iya. ya, studi tiru ya. Saya sekolah sekarang siapa sih yang anak-anak sekolah kecil itu yang nggak kenal pramuka? Saya ingat 3 hal kalau soal pramuka itu. Yang pertama adalah tentang daya survival atau daya hidup. Ini pramuka lah yang menanamkan saya untuk seneng ke gunung-gunung dan survival. Yang kedua, pramuka itu sangat solid dengan kerelawanannya. Betul. Ya kan, daya kerelawannya itu saling tolong menolong dan sebagainya. Yang ketiga adalah nasionalisme. Dari 3 hal inilah yang ketika saya mulai SD, SMP, SMA ikut pramuka itu 3 itu. Setelah kuliah saya nggak ikut pramuka kan. Iya, itu tadi seperti yang saya sampaikan di Iya. awal bahwa setelah semakin dewasa merasa itu Betul. tidak butuh lagi. begitu. Iya, jadi ketika SD jumlahnya banyak jutaan begitu ya. Terus kemudian SMP berkurang, Iya. SMA berkurang, kuliah udah berkurang. Iya. Padahal pondasi dari pramuka itu tadi survival, daya adaptasi atau daya hidup, dia bertahan hidup yang menggunakan akal yang pikiran, ada apa di yang ada, lingkungan. tali temali, terus kemudian bagaimana mengenali yang bisa dimakan atau tidak, survivalnya itu ya. Terus relawan, jiwa kerelawanannya kalau pramuka itu kesetiakawanannya luar biasa. Terakhir nasionalisme, Nah, begitu ya. kemudian menuju ke sana karena kembali lagi bahwa teman-teman difabel ini kan rentan begitu. Iya. Sehingga kalau mereka tidak berpramuka, bagaimana Iya. mereka bisa mandiri? Betul. Lah yang Betul. Ini yang solusinya. tidak difabel aja itu kesulitan untuk mandiri, Iya. maka mereka perlu pendidikan kepramukaan. Betul. Maka teman-teman yang difabel ini justru lebih butuh. begitu. Lah. Sehingga kita harus yang jemput bola, kita yang harus Iya. maju. Gitu. Nah ini loh di podcast S itu ini solusinya. Bagaimana kemudian kemandirian, terus kemudian keberdayaan teman-teman disabilitas, begitu ya, kerelawanan dari yang disabilitas maupun tidak disabilitas, nasionalisme itu terbentuk lewat pergerakan pramuka. Bener ya Kak Duri ya? Bener Mas Ken ya? Dan satu ini lagi ya, solusinya. di Trisatya itu Ya. bagian terakhir adalah ikut serta membangun masyarakat. Nah, Masyarakat kita itu kan terbangun dari berbagai elemen, Iya. berbagai jenis, beragam, Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Ya, termasuk di dalamnya adalah kawan-kawan difabel. iya, Nah, betul. membangun keragaman ini, membangun tatanan masyarakat Iya. yang kondusif dan Iya. inklusif tadi, Iya. itu kalau kita tidak mulai dari pendidikan, Iya. itu juga tidak bisa. Betul. Iya. Betul. Mas Ken dulu itu pernah cerita sama saya. Yang namanya inklusi itu bahasa sederhananya yang kita pahami itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya Mas Ken ya. Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrua. Betul begitu ya Mas Ken ya? Oke, waktunya karena kita dibatasi waktu, kita ada di Parikaton, Warung Patikaton, Sekarpuro, Malang. Ini tadi sempat ada dihiasi oleh gluduk-gluduk dan suara hujan, keren, jadi makin sadu pembicaraan kita. Mas Ken, Ya. 1 menit kata penutup dari kelompok disabilitas, harapannya untuk apa yang diharapkan untuk gerakan pramuka ini yang dimotori oleh disabilitas. Oke, ya. Oke. Jadi adanya Saku Inklusi ini adalah bentuk kepedulian kami disabilitas terhadap masyarakat luas Ya, melalui gerakan pramuka gitu. Ya. Karena di dalam pramuka itu sebenarnya selain ada tadi semacam kegiatan-kegiatan ya. cinta alam, ini juga ada yang sering dilupakan orang, Ya. yaitu life skill. Life skill, Kecakapan hidup. betul, kecakapan hidup, oke Ya. betul. Program-program kami di Saku Pramuka itu selain ada kepramukaan pada umumnya, Ya. juga kita mengajarkan berbagai macam keterampilan kerja terhadap disabilitas. Ada menjahit, membatik, Ya. kemudian ada kesehatan, sampai juga kegiatan alam seperti mendaki gunung. Iya. Jadi betul. artinya dengan bergabung di Saku Inklusi ini merupakan kesempatan bagi difabel untuk Ya. setara mengakses pendidikan karakter secara pendidikan formal ataupun non formal begitu. Siap, oke, luar biasa. Tujuannya mulia sekali, jadi kecakapan hidup ya. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar diajari
soal kognitif pengetahuan, tapi kecakapan hidup untuk bertahan hidup tadi ya. Betul, ya. Oke, luar biasa. Kak Duri ini. Bukan Kak Duri dalam daging loh ya. Kalau Iya. pramuka itu salam pramuka gitu ya. Kalau ini saya Iya. koreksi, salam Iya. pramuka itu begini jadi. Oh, sekarang Iya, begini ya? Iya, Oh. 5 jari melambangkan jari. Pancasila. Oke. Supaya teman-teman juga yang di Iya, iya, rumah iya. mungkin Saya baru tahu kalau menyaksikan juga salam tahu pramuka itu begini ya. Kalau dulu memang begini. Kalau dulu tangguh begini, ya kan? iya. Pramuka tangguh Iya. gitu. Kalau sekarang begini. Iya. Oke, salam pramuka berarti gini ya Kak Duri. Karena manusia Pancasila begitu. Karena manusia Pancasila, nasionalisme. Oke, Betul. Kak Duri, 1 menit yang disampaikan istilahnya respon dari teman-teman disabilitas ini, harapannya dan bagaimana hal ini bisa tersebar secara nasional. Monggo Baik, Kak Duri. closing statement-nya adalah pramuka untuk disabilitas dan disabilitas untuk inklusi, inklusi untuk Indonesia Jaya. Luar biasa, singkat, padat, makjeleb. Oke, pemirsa, terima kasih masih bersama saya Samwes di Podcast S. Kali ini kita di Warung Parikaton, Sekarpuro, Malang. Kita sudah membahas bagaimana ada saku inklusi yang luar biasa, satu-satunya dan pertama di Indonesia, dan ini akan disebarkan secara nasional oleh Komnas Disabilitas dan Kuartir Nasional, begitu ya. Samken matur nuwun, Kak Duri matur nuwun, sehat selalu. Nggih. Tadi harusnya di pembukaan kita salam pramuka, tapi nggak apa-apa. Di akhir kita tutupi dengan salam pramuka, Kak Duri ya. Terima kasih atas kehadirannya para pemirsa. Jangan lupa subscribe di kanal kami di Jawa 1. Salam pramuka. Salam.